Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, penghuni neraka jahanam paling banyak itu adalah kalangan jin dan manusia. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Apa dosa mereka? Yang pertama, dosa mereka lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau mengusahakan hati mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Utsman radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan an-Nawfal ibn Muawiyah an-nabi sallallahu alaihi wasallam mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada subuh hari ini masih dalam suasana minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Barang siapa yang beramal pada 4 bulan ini, amal mereka akan dilipat gandakan. Barang siapa yang berbuat dosa pada 4 bulan ini, dosa mereka pun akan dilipat gandakan. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita Qasasul Anbiya, kisah para nabi dan kisah para rasul. Terakhir bulan yang lalu kita sampai ke kisah apa Pak? Ada yang ingat terakhir bulan yang lalu? Kita membahas kisah nabi yang mana? Bulan yang lalu, pekan pertama setelah Lebaran. Kisah apa? Nabi apa? Musa. Iyo lah Pak. Supaya jangan kita mengulang-ulang. Maksud saya kadang-kadang lupa menandai. Tapi kalau jemaah-jemaah lain biasanya ada ditandai, tinggal mau urut saja ke bawah lagi. Baik, ada yang ingat kita sampai kisah Nabi apa? Channelnya ada 2. Baru mulai. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ada satu firman dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Nanti kita ambil beberapa kisah para nabi. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, penghuni neraka jahanam paling banyak itu adalah kalangan jin dan manusia. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Apa dosa mereka? Yang pertama, dosa mereka lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau mengusahakan hati mereka. Hati mereka ini diciptakan oleh Allah, tapi mereka tidak mau mengupayakan hati mereka ini agar hati mereka ini baik di hadapan Allah. Makanya 124.000 para nabi dan rasul yang Allah turunkan ke muka bumi ini seluruhnya turun dalam rangka memperbaiki masalah hati. Seluruh para anbiya alaihissalam, mulai zaman Nabi Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam, sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turun untuk mengurus hati manusia, agar hati manusia itu baik di hadapan Allah. Dan untuk perkara hati ini kita akan lanjut dahulu dengan satu kisah para nabi. Karena Bapak juga tidak tahu dari mana kisah terakhirnya, kita akan lanjut saja dulu dengan satu kisah Nabi bukan dari keturunan Bani Israel. Nabi yang Allah lahirkan dari keturunan Bani Israel. Sekali lagi, Nabi yang Allah turunkan dari keturunan Bani Israel. Namanya disebut Allah 4 kali dalam Al-Quran. 4 kali namanya disebut Allah dalam Al-Quran, tidak banyak, tapi kita akan mengambil banyak pelajaran di dalamnya. Nabi itu diberikan gelar banyak. Yang pertama, Nabi itu diberikan gelar Sahibul Hud. Sahibul Hud ini kalau bahasa kita sahabatnya ikan besar. Yang kedua, namanya ini diberikan gelar Zunnun. Kalau ada yang mengatakan Zunnun ini berarti ikan paus. Kemudian Nabi itu bernama Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah Nabi dari keturunan Bani Israel. Dari mana jalur Nabi Yunus alaihissalam? Kita ingatkan ke atas supaya nanti sampai kepada nasab Nabi Yunus alaihissalam. Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi dari keturunan Bani Israel. Adam alaihissalam itu punya anak 40 orang. Di antara 40 orang tadi, satu anak diangkat jadi nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh sama-sama sudah kita ketahui punya anak 4 orang, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksad, Arfaksad punya anak Saleh, Saleh punya anak Abil, Abil punya anak Falik, Falik punya anak Ra'u, Ra'u punya anak Sarud. Dari Sarud ini punya anak Nahur, dari Nahur ini punya anak disebut dengan nama Azar. Azar punya anak, Azar ini punya anak, keturunannya diberi nama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya banyak istri, salah satunya adalah Sarah. Sarah punya anak Nabi Ishak alaihissalam. Ishak punya anak kembar, salah satunya diangkat jadi Nabi Yakub alaihissalam. Yakub punya 12 orang, 12 orang itu dikatakan Bani Israel.
Sementara saudara kembar Nabi Yakub itu namanya Al-Ais atau disebut dengan nama Esau. Al-Ais ini punya anak Arum, Arum punya anak Amus, Amus punya anak Tawab, Tawab punya anak Ayub, Ayub punya anak Zulkifli alaihissalam. Jadi Ishak punya anak kembar, yang pertama Nabi Yakub, yang kedua saudara Yakub bukan Nabi, namanya Al-Ais. Dari mana jalurnya Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus jalurnya dari Nabi Yakub alaihissalam. Yakub punya anak 12 orang, 12 orang itu dikatakan Bani Israel. Salah satu di antara 12 orang tadi, satu anak diangkat jadi Nabi, Yusuf alaihissalam. Saudara Yusuf namanya Benjamin, karena Nabi Yakub ni punya ompek bini loh. Yang saya seoma antara Yusuf dan Benjamin. Yusuf diangkat jadi nabi, dari keturunan Yusuf lahir nanti Ilyas alaihissalam. Yusuf punya anak Ifraim, Ifraim punya anak Sutlim, Sutlim punya anak Akhtub, Akhtub punya anak Ilyas alaihissalam. Saudara Nabi Yusuf namanya Benjamin. Benjamin punya anak Abu Makta, Abu Makta punya anak Matta, Matta punya anak Yunus alaihissalam. Maka dikatakan Yunus bin Matta bin Abu Makta bin Benjamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abil bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Itu jalur Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam diturunkan oleh Allah. Sejarah tidak mencatat di mana diturunkan Nabi Yunus alaihissalam. Tapi yang pasti Nabi Yunus ini namanya disebut hampir lebih kurang sekitar 4 kali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa arsalnahu ila mi'ati alfi aw yazidun. Dan kami utus kepada mereka Nabi Yunus alaihissalam, kemudian diutus buat kaumnya. Kaum Nabi Yunus ini banyak. Berapa jumlah kaum Nabi Yunus? Mi'ati alfi, 100.000. Jumlah kaum Nabi Yunus itu 100.000. Itu manusia, Pak, bukan piti. Kalau piti seketeknya 100.000 itu banyak. Diutus oleh Allah untuk kaum yang jumlah kaumnya itu lebih kurang sekitar 100.000 orang. Jadi Nabi dari keturunan Bani Israel, Yunus alaihissalam. Allah juga menceritakan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa inna Yunusu laminal mursalin. Dan sesungguhnya Yunus itu adalah benar termasuk para rasul. Kami telah utus Yunus alaihissalam untuk kaumnya, jumlahnya 100.000. Berdakwah kepada kaumnya, mengajak kaumnya agar kaumnya itu taat kepada Allah. Kerja Nabi Yunus sama dengan kerja para nabi-nabi sebelumnya, mengajak kaumnya, umatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdakwahlah Nabi Yunus alaihissalam. Sunnah dakwah. Tidak ada semua dakwah ini yang bisa diterima oleh orang. Jadi sunnah dakwah itu memang seperti itu. Ada yang menyukai, ada yang tidak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Itu sunnah dakwah. Jadi kalau ada bapak berdakwah kemudian semua orang menerima, itu perlu dipertanyakan dakwahnya. Karena sunnah para nabi itu berdakwah mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ada yang menerima, ada yang menolak. Bahkan ada yang tidak menerima dan ada yang tidak menolak. Ini kelompok orang-orang munafik. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Yunus. Dia berdakwah kepada kaumnya, berdakwah kepada kaumnya, akhirnya kaumnya juga tak beriman kepada Allah. Jadi mohon maaf, berdakwahlah Nabi Yunus kepada kaumnya, tapi kaumnya juga tidak beriman kepada Allah. Dan aturan main. Ini aturan main, Pak. Kalau dakwah para nabi itu tidak diterima oleh kaumnya, maka nabi itu akan membuat statement ancaman. Wahai kaumku, berimanlah kepada Allah, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, sebagaimana Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, sebagaimana Musa berdakwah kepada Bani Israel, sebagaimana Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, Idris berdakwah kepada kaumnya, Hud berdakwah kepada kaumnya Ad, kemudian Soleh berdakwah kepada kaumnya. Kalau dakwahnya tidak diterima, keluarlah perkataan ancaman.
Apa kata Yunus alaihissalam? Wahai kaumku, berimanlah kalian kepada Allah. Jika tidak kalian beriman kepada Allah, maka azab Allah akan datangkan kepada kalian. Jadi mulai kalimat ancaman. Kaum Nabi Yunus ko sama jo awak. Pakai ilmu basi je nya, basi banak, basi pakak je nya. Sama pak. Lawa aja orang ke masjid, orang aniang je nya pak. Tak ada masalah, sunnah dakwah tu memang seperti itu. Makanya mohon maaf, kaum Nabi Yunus alaihissalam tak satu pun merespon pak. Tak ada yang diresponnya perkataan Nabi Yunus. Nabi Yunus pun kecewa. Akhirnya Nabi Yunus membuat ancaman yang kedua. Apa ancaman yang kedua? Kata Nabi Yunus alaihissalam, wahai kaumku, kalau kau tidak beriman kepada Allah, 3 hari lagi azab akan datang. Coba bayangkan, lah mulai batas waktu dikasih Yunus. Kalau engkau tidak beriman kepada Allah, 3 hari lagi kau akan datang. Beda dengan Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam memberikan ancaman juga. Berapa hari? Allah berikan ancaman kepada mereka. Ada yang mengatakan 7 hari 8 malam. Allah menggunakan kata dalam Al-Quran 7 hari 8 malam. Ada yang digunakan oleh Allah angin sor-sor, angin yang begitu dingin, yang diberikan oleh Allah azab buat kaum Ad, buat kaum Saleh dan sebagainya. Ada azab yang diturunkan oleh Allah buat kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah, wahai Lut, subuh nanti kau keluar dari kampungmu. Subuh nanti kau keluar dari kampungmu, ajak anak istrimu. Ketika kau keluar nanti, kau jangan tengok belakang, jalan saja. Akhirnya istri Nabi Lut melihat di belakang. Istri Nabi Lut juga termasuk orang yang diazab oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Yunus pun sama. Wahai kaumku, kalau kalian tidak beriman kepada Allah, 3 hari lagi azab akan datang. Kalau 3 hari itu pak, kalau gini hari apa pak? Hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa. Berarti Selasa 3 hari. Hari ini hari Ahad. Nabi Yunus berkata, kaumnya diam saja, jangan percaya lah, santai. Hari Ahad lewat, masuk hari Senin. Nabi Yunus pun gelisah, azab kenapa belum datang tanda-tandanya. Lah masuk Senin, masuk lo Selasa lah. Yunus makin panik. Sudah hari Selasa 3 hari, kemudian tanda-tanda azab juga belum turun. Kalau seandainya kaumku tahu bahwa azab tidak akan turun, maka aku akan dicap pendusta oleh mereka, dan mereka tidak akan beriman kepadaku. Dan konsekuensi di kampung Nabi Yunus, kalau ada orang berdusta, itu kepalanya dipenggal. Maka atas dasar kemarahan dan kesulitan seperti itulah Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya. Lah hari ketiga ndak jo nampak azab dok. Berangkailah Nabi Yunus. Kalau bahasa awak sporing, cabut. Kau ndak jalan azab ndak jo nampak dok. Awak lah tak malu. Sama kita. Besok pagi anggota dewan tiba. Rupa ndak tiba. Tu tensin awak. Malu. Nabi Yunus malu. Maka pergilah Nabi Yunus alaihissalam. Namanya orang minggat. Kalau minggat kan tak ada persiapan pak. Tapi kalau ada persiapan, ada paspor, ada tas, itu bukan minggat namanya. Itu namanya studi tour namanya. Orang minggat tak ada persiapan. Berangkat. Nabi Yunus tinggalkan kampungnya, berangkat menaiki kapal pedagang. Maaf, maka Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Allah murka. Kenapa Allah murka? Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa perintah Allah. Jadi nabi-nabi itu semuanya menjalankan perintah pak. Lut disuruh oleh Allah meninggalkan perkampungannya. Wahai Lut, tinggalkan kota Sodom ini, Allah perintahkan. Berangkat Nabi Lut. Tapi Yunus belum diperintahkan untuk meninggalkan kaumnya. Tapi Nabi Yunus alaihissalam telah meninggalkan kaumnya. Allah marah. Maka di atas kapal Allah subhanahu wa ta'ala uji Nabi Yunus alaihissalam. Dulu ada mitos, kalau orang sedang berlayar di lautan membawa barang dan orang, terjadi gelombang yang sangat tinggi. Pendapat yang pertama, mitos yang pertama mengatakan pasti ada salah seorang yang bermasalah di dalamnya. Pendapat yang kedua, kalau ada gelombang laut besar di tengah laut, orang berlayar ketika itu mesti harus diberikan tumbal. Harus diberikan tumbal.
Dan itu masih berlaku sampai hari ini di bangsa kita. Dan itu terjadi pada kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihissalam. Maka ketika gelombang sangat besar dan sangat tinggi, maka orang-orang kapal berembuk. Ini berarti ada satu orang yang bermasalah. Mereka melihat Nabi Yunus alaihissalam. Mereka tahu Yunus ini orang baik. Mereka tahu Yunus ini orang yang baik. Apa kata mereka? Yunus ini saja kita campakkan dari atas kapal ke dasar lautan. Salah seorang di antara mereka berkata, tidak baik seperti itu. Bagaimana kalau kita undi saja? Diundilah. Di undian pertama keluar Yunus. Undian kedua keluar juga nama Yunus. Undian yang ketiga keluar juga nama Yunus. Ketika itulah Yunus menangis di hadapan Allah, mengakui kesalahannya. Berarti nama dia yang keluar 3 kali berturut-turut tanda dari Allah. Allah ingin menghukumnya. Itu para nabi dia Pak. Kalau 3 kali nama berturut-turut keluar, langsung menangis karena dia tahu itu sinyal dari Allah. Beda aja awak. Awak kalau 3 kali nama awak dikocok keluar, kau yang rahmat loh. Kita salah memahami Pak. Nabi Yunus itu kalau 3 kali diundi keluar namanya, Nabi Yunus mulai sadar bahwa ini ada kesalahan. Sesungguhnya Allah sedang menghukumnya. Maka dilemparlah Nabi Yunus alaihissalam, kemudian dilempar ke dasar lautan, di lautan yang sangat gelap. Hebatnya Allah. Ini maaf Pak, Allah tuh hebat. Kalau saya katakan Allah tuh ngeprank manusia, walaupun tidak pantas kita katakan bahasa prank, tapi kalau bahasa kita seperti itulah. Allah tuh ngeprank kita tuh luar biasa. Ingin merubah hati kita nih, mindset kita nih. Dan bukan Yunus saja yang diprank oleh Allah, bukan Yunus saja yang dibolak-balikkan kisahnya oleh Allah. Orang-orang dahulu juga dibolak-balikkan oleh Allah kisahnya. Musa alaihissalam ketika dia bawa tongkat, apa kata Allah? Wahai Musa, itu apa yang ada di tanganmu? Kata Musa, hiya asoya. Ini tongkatku ya Allah. Dengan tongkat ini aku bisa berjalan. Dengan tongkat ini aku bisa makan. Dengan tongkat ini aku bisa mengembala hewan ternak. Dengan tongkat ini aku bersandar. Dengan tongkat ini aku istirahat. Apa kata Allah? Nabi Allah bertanya satu pertanyaan, tapi dijawab oleh Musa dengan 10 jawaban. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Kalau dijawab oleh Musa, ini tongkat ya Allah. Selesai. Tapi Nabi Musa terlalu banyak jawaban. Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Kata Allah, ya asaya, ini tongkatku ya Allah. Dengan tongkat ini aku bisa berjalan. Dengan tongkat aku mengambil daun-daunan. Dengan tongkat aku mengembala hewan ternak. Dengan tongkat aku bisa bersandar. Dengan tongkat aku bisa mengambil daun-daunan dan buah-buahan. Dengan tongkat. Satu pertanyaan dijawab oleh Nabi Musa dengan 10 jawaban. Allah paling benci orang seperti ini. Apa kata Allah? Wahai Musa, lepaskan tongkatmu itu. Dilepaskan oleh Musa, lemparkan tongkatmu itu. Ketika dilempar oleh Musa, tongkat tadi yang semula mengandung banyak manfaat untuk Nabi Musa dirubah oleh Allah seketika menjadi ular yang sangat besar, mengandung mudarat bagi Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu, dalam Qasasul Anbiya diceritakan berapa lama Nabi Musa ketakutan melemparkan tongkatnya berubah jadi ular. Kemudian ular itu mengejarnya 3 hari 3 malam. Ada yang dikoja ular 3 hari 3 malam Pak? 3 hari 3 malam di semenanjung Sinai. 3 hari 3 malam dikejar oleh ular. Takut. Fitrah manusia itu takut Pak. Takut. Fitrah manusia itu takut. Tidak sama dengan kita Pak. Kalau kita ini kan pura-pura berani. Sehingga ada kawan ambo Pak, maaf Pak ya, ada kawan ambo di kampus ini berceramah di Mesoji, salah satu kampung yang ada di daerah Tapung. Apa kata beliau? Tidak ada satu pun yang kita takuti kecuali Allah. Selain daripada Allah adalah makhluk. Tidak boleh kita takut. Kita hanya takut pada Allah saja. Lah selesai ceramah bertanya jamaah, "Leyo yang apa Ustaz Sobian tu?" Iyo. Tidak ada yang perlu kita takutkan kecuali Allah. Yang kita takut tu hanya Allah saja. Yang lain tidak ada, makhluk. Kata jamaah, iyo lah Ustaz. 2 minggu yang lalu kami dapat cerita kami, Ustaz pergi ke kebun memotong, bersuara dengan harimau. Kemudian Ustaz lari. Mana botu cerita atau cerita Ustaz tadi? Apa kata Ustaz tu? Den ke kebun potong bersuara harimau lari ni bukan den takut, kena den bonci tengok harimau dia. Tu duto dia.
Jadi awak komanduto je. Takui ke bini so boyo takui. Jangan awak bukan takui, awak menghargai bini. Dan dibahasakan oleh awak kau Pak, mohon maaf, bangsa kita ni suka menyederhanakan bahasa-bahasa. Tapi maaf, esensinya tidak berubah. Kamu tanya ke Bapak. Dulu sebelum perempuan yang tidak baik itu namanya apa dulu Pak? Lonte. Kita biasa saja. Berubah namanya WTS, wanita tunasusila. Berubah namanya pelacur. Berubah namanya PSK, penjajah seks komersial. Jadi padahal kojonya sama aja nya. Namanya berubah, tidak merubah kekerjaannya. Dulu namanya bencong, berubah jadi waria. Terakhir berubah jadi transgender. Kita ni suka merubah, makanya mohon maaf, saya minta pada kita bersama, perubahan bahasa itu tidak merubah perbuatannya. Perbuatannya sama. Jadi jangan kena bahasanya lembut terus perbuatannya baik, tidak, sama saja. Makanya mohon maaf, tidak usah kita menggunakan istilah-istilah yang unik-unik Pak. Kita ni kadang-kadang lucu juga, kita gunakan istilah yang unik-unik. Terkadang istilah itu membuat populer, boleh saja. Tapi mohon maaf, kita lebih bangga dengan negeri kita tercinta ini. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, kalau berjualan, buka kedai, buka kafe, itu pakai bahasa Indonesia aja lah. Tidak usah pakai bahasa-bahasa asing Pak. Karena kalau pakai bahasa asing berubah keadaannya Pak. Mohon maaf Pak ke kedai sebelah kau, kopi hitam itu segala gadang 3.000 nya Pak. Tapi pergi ke kafe black coffee sampai 17.000 Pak. Nah, awak kan bongak-bongak, ini barangnya itu nya. Di kedai muka kau lontong gado-gado 7.000. Pergi ke kafe vegetarian and potato 93.000. Ini bahasa awak je lah Pak. Awak dibongak-bongak dia orang Pak. Ini tidak usah terlalu sok-sok modernisasi, biasa saja, lontong-lontong, gado-gado, kopi hitam. Makanya saya bilang perubahan itu tidak merubah esensi, tapi ini yang terjadi. Baik, kita kembali pada pokok persoalan awalnya. Maka diprank oleh Allah Nabi Musa alaihissalam ketika berubah jadi ular. Apa kata Musa? Apa kata Allah? Wahai Musa, pegang tu ular. Dipeganglah dari Nabi Musa, ikut ulek deh. Apa kata Allah? Ndak ikut pegang do, kapalo tu pegang. Coba bayangkan Pak. Allah tu ngeprank kita, dipeganglah oleh Nabi Musa kepala. Ketika kepala ular itu dipegang, berubah menjadi tongkat. Allah ingin nak merubah mindset dan hati Musa. Yang selama ini tongkat mengandung manfaat, seketika itu dirubah oleh Allah mengandung mudarat. Allah rubah mindsetnya. Begitu juga dengan Nabi Yunus alaihissalam. Di mana Allah ngeprank Nabi Yunus alaihissalam? Dengarkan. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, tidak pernah izin dan pamit, dan tidak pernah ada perintah Allah. Maka Allah murka. Setelah Allah murka, diundilah di atas kapal. Keluarlah undian yang pertama Yunus, undian yang kedua Yunus, undian yang ketiga Yunus. Siapa yang buat? Allah. Untuk menghukum nabinya Yunus alaihissalam kena meninggalkan kaumnya. Maka dilemparlah Nabi Yunus dari atas kapal. Sebelum dilempar, apa kata Allah? Allah perintahkan ikan hud. Ikan hud tu ikan yang besar, atau ikan nun, ikan disebut ikan paus. Apa kata Allah? Wahai ikanku, ikan paus, itu ada hambaku. Nanti ketika dia lempar dari atas kapal, kau makan itu tubuhnya. Tapi ingat, jangan kau sobek dagingnya, dan jangan kau patah-patahkan tulangnya. Itu perintah Allah kepada ikan. Wahai ikan, makan itu hambaku itu, tapi jangan kau koyakkan, sobek dagingnya, dan jangan kau patah-patahkan tulangnya. Dimakanlah. Nabi Yunus meloncat, disambar oleh ikan yang besar. Kisah ini dari dulu. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dimakanlah Nabi Yunus dalam ikan yang sangat besar. Berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan? Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan 7 hari 7 malam, ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Maaf, sebagian pendapat mengatakan ikan itu double. Nabi Yunus meloncek, dimakan ikan yang besar. Ikan yang godang kau ditangkap lo di ikan yang godang lihat. Coba bayangkan. Maka dikatakan oleh Allah, zulumat
dalam keadaan kegelapan yang sangat luar biasa, berlapis-lapis. Kata ulama, Nabi Yunus berada di 3 kegelapan. Pertama, di kegelapan dalam perut ikan yang sangat luar biasa. Yang kedua, kegelapan di dasar lautan. Yang ketiga, kegelapan di waktu malam. Maka ditangkaplah oleh ikan tadi. Berada Nabi Yunus alaihissalam. Singkat cerita, kaum Nabi Yunus kena hari ketiga azab belum datang, tapi kaum Nabi Yunus sudah melihat awan sudah mulai hitam. Awan sudah mulai sangat hitam, petir kilat sudah mulai menyambar. Kaum Nabi Yunus berkata, jangan-jangan yang dikatakan Yunus ini betul. Kalau begitu, sebelum kita ditimpakan bencana, mari kita pergi ke rumah Yunus. Pergilah ke rumah Nabi Yunus, mereka 100.000 orang tadi. Ketika dibuka rumah Nabi Yunus, tidak ada Yunus alaihissalam. Makin percayalah mereka, berarti azab akan datang hari ini. Kenapa? Buktinya Yunus sudah tidak ada di rumah. Kalau Yunus masih di rumah, azab tidak akan datang. Tidak mungkin azab datang, Yunus di sini, itu tidak mungkin. Tapi kalau kena Yunus sudah pergi, itu tandanya azab akan datang. Maka 100.000 kaum Nabi Yunus semuanya bertaubat kepada Allah, menangis. Dalam sejarah tercatat, mereka kumpulkan laki-laki dan perempuan, perempuan saja, laki-laki saja. Kemudian binatang mereka pisahkan dengan anak-anak mereka. Kambing dipisahkan dengan anaknya, sapi dipisahkan dengan anaknya, unta dipisahkan dengan anaknya. Maka terisaklah tangisan semua manusia ketika itu. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran. Tidak ada satu kampung yang kami selamatkan mereka dengan keimanan mereka kecuali kampungnya Yunus alaihissalam. Azab mulai turun, mereka bertaubat, dan taubat itu menjadi manfaat bagi mereka, dan mereka diselamatkan oleh Allah dari azab yang sangat pedih. Tidak ada satu kampung yang kena keimanan mereka, kami telah selamatkan mereka kecuali kampungnya Yunus alaihissalam. Azab ditunda oleh Allah, selamatlah umat Nabi Yunus dari azabnya Allah. 100.000 itu beriman kepada Allah. Di sisi lain, Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang besar, sampai terdampar di sebuah tempat, dimuntahkan oleh ikan. Ketika dimuntahkan oleh ikan, Yunus keluar dari perut ikan, bertanya dengan orang. Apa kata Yunus? Bagaimana kabar kampungku? Kata orang ni, kampung kamu baik-baik saja. Makin tengsin Nabi Yunus. Awaklah 3 hari mengancam kaumku punya azab 3 hari. Tapi sementara hari sudah berhari-hari, azab kau belum turun. Coba bayangkan, umat Nabi Yunus tidak diazab karena bertaubat. Nabi Yunus takut pulang, kena takut dipenggal, dibilang panduto. Itu hebat ngeprank Allah, Pak. Umat Nabi Yunus diangkat, dihilangkan tanda azabnya kena bertaubat. Nabinya tidak mau pulang, kena takut dianggap bohong. Begitu hebat siklus Allah. Makanya mohon maaf, Yunus alaihissalam ditarbiyah dan ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditarbiyah? Karena Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, tidak minta izin kepada Allah. Ini baru sekelumit pengantar kisah Nabi Yunus alaihissalam. Apa pelajaran yang mesti kita ambil? 1. Pelajaran Nabi Yunus alaihissalam. 1. Dakwah itu memang butuh kesabaran. Tidak bisa dakwah itu seperti membolak-balikkan telapak tangan, tidak bisa. Jadi dakwah itu tidak seperti membolak-balikkan telapak tangan. Dakwah itu butuh kesabaran. Sabar saja. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam tak tahan melihat kaumnya, dia tinggalkan kaumnya. Siapa lagi? Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa bihim alfa sanatin illa 50 aman. Kami turunkan Nuh alaihissalam kepada kaumnya berapa lama? 1000 tahun dikurang 50 tahun, 950 tahun berdakwah, laila wan nahara, siang dan malam, sampai Nabi Nuh alaihissalam punya batas kesabaran. Kemudian dia berdoa kepada Allah, wa qala Nuh ya Rabb la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi ini. Allah berikan bencana banjir. Jadi orang-orang dahulu ketika kaumnya tidak beriman kepada Allah, maka diminta oleh mereka kepada Allah agar Allah turunkan azab ke atas mereka. Nabi Yunus kena kaumnya tidak beriman kepada Allah, maka Nabi Yunus telah tinggalkan kaumnya tanpa izin dan perintah dari Allah. Maka
Pelajaran yang pertama, dakwah itu butuh kesabaran. Kita tidak bisa merubah orang, Pak, tidak bisa. Jadi jangan sangka, ini mohon maaf saya ingin sampaikan buat kita bersama. Jangan sangka bahwa yang merubah orang itu kita. Ini mindset para dai harus dirubah. Yang merubah orang itu Allah. Kita tidak bisa merubah orang, kita hanya bisa menyampaikan saja. Tapi mohon maaf, terkadang terbesit juga di hati kita. Kalau tidak gara-gara dan petang ke rumahnya, tidak akan dapat hidayahnya tuh. La ilaha illallah. Ente bukan mengantarkan hidayah. Kita hanya dakwah saja. Mau diterima orang dakwah kita bukan urusan kita, diterima bukan urusan kita, tidak diterima urusan kita. Makanya mohon maaf, jangan pernah merasa berjasa. Biasa saja. Karena mohon maaf, maka dikatakan oleh Allah, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Tahukah kalian kapan orang-orang berbondong-bondong masuk agama Allah? Kapan pertolongan Allah itu akan datang? Ketika orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbih dan beristighfarlah kalian. Sesungguhnya bukan karena kalian, tapi karena Allah. Jadi kita ini tidak ada penghantar hidayah. Kita hanya menyampaikan. Cuman Pak, kadang-kadang di hati kita terbesit. Di kampung tu dulu kalau tidak ada iduan amalan tidak akan iduit masjid itu. Kita sudah merasa bahwa masjid kok hidup di awak. Ini saya sampaikan Pak. Agak Allah tu tidak butuh dengan kita Pak. Allah tu tidak butuh dengan kita. Allah tu akan hantarkan hidayah dengan cara mereka. Tidak butuh kita. Kalau Allah ingin hantarkan hidayah, Allah tidak perlu kita. Jadi kita ni tidak ada kontribusi apa-apa, tidak ada Pak. Kita ni hanya hamba, dibuka oleh Allah tugas untuk dakwah, perintahkan dakwah saja. Tidak perlu banyak cerita Pak. Ini kadang-kadang kalau saya dakwah, Masya Allah, kalau saya dakwah, ini luar biasa jemaahnya, perubahan luar biasa. Tidak. Hari ini orang datang ke masjid, bapak datang ke masjid bukan karena saya, tapi Allah telah berikan hidayah kepada tuan-tuan sekalian. Tidak ada kaitan dengan saya, tidak ada kaitan dengan orang lain, karena kita ni makhluk, kita ni lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Ini yang perlu mindset ini dirubah. Sehingga kadang-kadang mohon maaf, kita ni merasa ujub, merasa paling baik, merasa paling soleh. Kalau awak ceramah di siku, tidak saketek tu, jamaahnya ramai. Tapi kalau tidak Ustaz Sapri Nadi, jamaah saketek. Hei Sapri Nadi, kau bukan Nabi. Wahai Sapri Nadi, kau tak bisa berikan hidayah. Yang berikan hidayah itu Allah. Maka saya minta kepada kita bersama, semua kita hari ini, tugas dakwah ini diberikan Allah kepada kita. Kemudian sabar dalam berdakwah. Rubah mindset hati kita bahwa kita berdakwah hanya perintah Allah. Kita tak bisa mengantarkan hidayah. Teorinya iya, betul Ustaz, kita tidak bisa menghantarkan hidayah, tapi kita hanya berdakwah saja Ustaz. Tapi mohon maaf Ustaz, kalau tidak ke rumahnya patang ambo Ustaz, entahlah Ustaz lah saseknya kini sama je nya. Awak kan bahasa awak jadi beda-beda, bukan kita Pak. Makanya mohon maaf, berulang kali saya sampaikan, Bapak Ibu tahu kisah Rasulullah dilahirkan? Ketika Nabi dilahirkan, mohon maaf, Nabi lahir. Ketika itu pasukan tentara bergajah dari kota Yaman datang ke kota Mekah. Berapa jumlahnya? 11.000 pasukan bergajah. Bukan 1.000 Pak, 10.000 pasukan bergajah datang ke Mekah. Sampai di batas tanah haram, berhenti pasukan bergajah. Memang dihalangi oleh Allah. Turun Abraha. Apa kata Abraha? Panggil pemimpin Mekah itu siapa? Abdul Muthalib. Panggil pemimpin Ka'bah siapa? Abdul Muthalib. Kemari. Datang Abdul Muthalib. Apa kata Abraha? Wahai Abdul Muthalib, betulkah engkau pemimpin Ka'bah? Kata Abdul Muthalib, betul. Betulkah engkau yang memimpin Quraisy ini? Betul. Kata Abraha, wahai Abdul Muthalib, ketahuilah oleh engkau, saya jauh-jauh bawa pasukan 11.000 pasukan bergajah datang dari kota Yaman, datang ke Mekah ini tujuan cuma satu, menghancurkan Ka'bah. Titik. Tapi kami tidak ingin ada pertumpahan darah. Kau bawa orang Mekah ini keluar dari Mekah ini, kami akan hancurkan Ka'bah. Harta kalian, rumah kalian, unta kalian, kambing kalian, ternak kalian, kami sita. Kata Abraha. Apa kata Abdul Muthalib? Wahai Abraha, kalau kau ingin hancurkan Ka'bah, hancurkan saja. Tapi unta yang wah ambil tadi 100 ekor, kini copet tolong pulangkan. Apa kata Abraha? Wahai Abdul Muthalib, ang pemimpin macam apa engkau? Rumah ibadah waang yang kami hancurkan, kau biarkan, malah kau pikirkan unta waang yang 100 ekor tu. Apa kata Abdul Muthalib? Wahai Abraha, Ka'bah tu punya pemiliknya lebih tahu cara menjaganya. Unta tu punya dan copek pulangan. Lah,
Itu keyakinan Abdul Muthalib, Pak. Abdul Muthalib membawa orang Mekah naik ke atas bukit. Sampai di atas bukit, apa kata Abdul Muthalib? Wahai penduduk Mekah, saksikan oleh kalian, pemilik Ka'bah akan buat apa untuk menjaga rumahnya. Itu keyakinan, Pak. Masjid Islam akan dijaga oleh Allah sampai kiamat. Tidak perlu tuan-tuan, Pak. Bukan kena saya mati, tuan-tuan, hari ini semua kita kafir hari ini, Allah akan jaga Islam sampai kiamat, Pak. Ini tanggung jawab Allah. Cuma kini kan awak tidak tolong agama Allah, bantu agama Allah, save Palestina, tolong agama Allah. Siang menduto malah mengicu je kerajaan. Mana yang tolong agama Allah? Kita terlalu bereforia. Oh Pak, bagaimana dengan ayat ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum? Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Apakah Allah minta tolong Allah lemah? Tidak. Apakah Allah minta tolong Allah kewalahan? Tidak. Allah suruh kalian tolong agama. Allah ingin buka peluang kemuliaan. Kalau kalian tolong, kalian mulia. Kalau kalian tidak tolong, kalian hina. Tapi ingat, Allah tidak bergantung dengan kalian. Keyakinan itu perlu ditanamkan, Pak. Agama ini kan dijaga Allah sampai kiamat. Bukan kena kita, Pak. Ini mindset ini dirubah. Makanya santai slow saja, Pak. Makanya mohon maaf, kadang-kadang ni bereforia la ilaha illallah. Kadang-kadang kita ni berambisi. Kenapa saya katakan demikian? Ini mohon maaf. Hari-hari kita menyampaikan perkara agama, hari-hari kita menyampaikan. Saya mau tanya, Pak. Ada yang tahu isi perjanjian Hudaybiyah, Pak? Ada yang tahu isi perjanjian Hudaybiyah? Hudaybiyah itu tempat ngambil mikot 40 km dari Mekah. Di Mekah itu ada mikot Tan'im, Ji'rana, Hudaybiyah. Hudaybiyah itu 40 km dari Masjidil Haram, dari kota Mekah. Ketika Nabi umrah dari Madinah membawa rombongan Madinah sampai di Hudaybiyah, di stop oleh orang kafir. Dilarang oleh orang Mekah Nabi masuk kota Mekah, tidak bisa. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah di sana. Orang kafir utusannya Suhaib. Dari orang-orang beriman Rasulullah langsung. Itu yang perjanjian Hudaybiyah. Dibuatlah perjanjian antara orang kafir Mekah dengan orang Islam di Madinah. Di perbatasan Hudaybiyah ada masjid di sana didirikan. Bapak mengikut perjanjian itu, Pak, Bapak baca, Bapak pandang dari sudut mana saja. Tanya pengacara-pengacara Pak Sabun, apa nama Pak? Ardion. Dari sudut mana lu baca perjanjian Hudaybiyah itu pasti tidak betul. Mau pandangan syariat, mau pandangan KUHP, mau pandangan KUH Perdata, tidak akan betul. Kenapa? Perjanjiannya berat sebelah. Satu, perjanjian adalah Muhammad Rasulullah SAW. Correct. Saya tidak berjanji dengan Rasulullah, kata Suhaib. Buat nama kau Muhammad bin Abdullah. Buatlah Muhammad bin Abdullah. Isi perjanjian pertama, satu, apabila ada orang kafir Mekah masuk kepada Islam, tolong dipulangkan ke Mekah, karena dia telah keluar dari habitat. Tapi kalau ada orang Islam Madinah balik kepada kekafiran di Mekah, tidak boleh dipulangkan. Artinya dia telah kembali kepada habitat. Kan tidak berimbang, Pak. Bayangkan. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau dimaksud Nabi? Seperti ini mereka berbuat perjanjian dengan kita. Engkau menghinakan agama kita, ya Rasulullah. Kita perangi saja mereka. Kalau kita mati, syahid. Kalau kita menang, Allah akan tolong kita. Kata Umar. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, saya ini Nabi. Berapa hebat pun orang-orang kafir melakukan perjanjian dengan orang Islam, saya tetap Nabi, Islam tetap akan dijaga. Umar tak puas, kemudian nanya lagi dengan Abu Bakar, ya Abu Bakar, bagaimana dengan kamu dengan perjanjian Hudaybiyah? Apa kata Abu Bakar? Wahai Umar, kau jangan masuk wilayah kekasih dengan orang yang terkasihi. Kita tidak boleh masuk antara kekasih dengan orang yang terkasihi. Kenapa? Mohon maaf, bongi-bongi ke anak yang disayangi. Awak bongi kok, tapi anak yang paling disayangi. Seperti itu Rasulullah. Makanya mohon maaf, Pak, berapa hebat pun orang-orang kafir membuat perjanjian dengan orang Islam. Demi Allah, Islam akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat ini. Jangan khawatir, Pak. Slow saja, santai saja. Tapi yang jelas dakwah tetap dihidupkan. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang beriman, kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Allah buka peluang kemuliaan. Tolonglah agama Allah. Yang tidak akan tolong, Allah berikan kehinaan. Tapi ingat, Allah tidak lemah.
Allah tidak menyerah. Allah tidak bergantung dengan apa yang kita lakukan. Jadi dakwah ni, buat saja dakwah ni. Hilangkan prasangka seperti itu. Kalau tidak, kami dulu buat amalan di kampung tu, lama kami situ, Masya Allah, menangis-nangis kami dulu. Barulah dapat hidayah di kampung tu. La ilaha illallah. Alun nampak sembahyang orang kampung tu lah sembahyangnya, Pak. Apa baru kini baru sembahyang? Baru 3 tahun kau sembahyang, selama kau mabuk je barunya. Makanya tidak usah banyak cerita, biasa-biasa saja, Pak. Karena kita juga bukan orang baik. Kita belajar mindset tu yang mesti kita rubah. Kalau seperti ini, Masya Allah, itu terjadi indah nanti. Makanya yang pertama, sabar. Yang kedua, Nabi itu bergerak dengan izin. Makanya Yunus itu meninggalkan kaumnya tanpa izin dan perintah dari Allah. Ini perlu, Pak, kita tanamkan dalam hati kita. Di kehidupan sehari-hari ini kita mesti ikut aturan main. Ikut aturan, ikut siklus. Tidak bisa sekehendak kita saja, tidak bisa, Pak. Sekehendak hati kita tidak bisa. Karena mohon maaf Pak Ustaz, agama ini payah betul. Saya berikan Bapak 2 pilihan. 2 pilihan aja nyo. Kalau Bapak Ibu tidak mau diatur, hidupnya tidak mau diatur, pingin berbuat sesukanya, boleh. Buatlah. Mau berbuat sesukanya boleh. Tapi maaf, pilihannya cuma 2. Kalau hidup tidak mau diatur, pilih kafir. Karena tidak ada satupun ayat di Quran yang memberikan tugas pokok dan fungsi orang kafir. Tidak ada. Tidak ada aturan orang kafir, Pak. Bebas. Tapi kalau Bapak Ibu memilih beriman kepada Allah, maka siap dengan aturan. Kalau tidak mau diatur, saya sarankan pilih kafir. Karena tidak ada aturan dalam Quran yang mengatur untuk orang-orang kafir. Tapi kalau Bapak Ibu ingin pilih beriman, maka konsekuensinya siap dengan aturan. Karena ini konsekuensi yang kita terima. Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama, ini pelajaran buat kita bersama. Ikut standar operasional, ikut aturan yang dibuat oleh Allah, ikut pendapat para ulama. Apalagi beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan hari raya Aidul Adha. Lah berapa jumlah Jawi di situ, Pak? Berapa? Lah berapa jumlah Jawi? 5 biasanya. 8, 7, mana 3 lagi? Hah? Belum. Ibu-ibu yang masih ada yang mau niat korban tahun ini. Korban tu amalan tahunan, bukan amalan silih berganti. Pak Ustaz, kami korban. Enggak Ustaz, tahun semalam udah. Tahun ini off dulu ya Ustaz. Enggak. Korban tu amalan tahunan. Kalau amalan tahunnya dia bukan silih berganti. Jadi kalau ada pegawai negeri, Pak, saya mohon maaf Pak ya. Ada teman saya pegawai negeri, mulai diangkat pegawai negeri sampai gini 20 tahun sampai ini tidak pernah korban. Kenapa ada korban? Tidak, lulus Pak ini. La ilaha illallah. Saya mau tanya, Pak. Korban kalau tidak diniatkan dalam hati, ini tergantung manajemen kita. Sampai kiamat akan korban kita. Saya ingin sampaikan sama dengan umroh hati. Umroh hati ini kalau tidak diniatkan dalam hati, nanti akan berangkat. Makanya mohon maaf, kurban itu bukan amalan silih berganti, tapi amalan tahunan. Istiqomah terus dibuat. Makanya mohon maaf ketika Nabi melakukan penyembelihan hewan kurban, doa Nabi apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma hadza Muhammad, ya Allah ini kurban untuk diri saya Muhammad, wa ahli Muhammad untuk keluarganya Muhammad, wa ummati Muhammad untuk umatnya Muhammad yang tidak bisa berkorban miskin sampai hari kiamat. Cuma kalau ada orang tidak korban hari doanya mungkin mengikuti doa Nabi yang ketiga. Alhamdulillah kami dah dikorbankan dari Nabi. Saya mau sampaikan Pak, ini menjadi dalil para ulama mengatakan boleh korban pribadi masing-masing boleh. Ambo korban biniamu, korban anakmu, korban boleh. Kalau tidak cukup ini, cukup korban satu nama tapi niatkan pahala satu keluarga. Wa ahlihi Muhammad, untuk keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad itu bisa ada yang hidup, ada yang mati. Maka ini menjadi sebuah dalil juga bahwa saat boleh orang mengorbankan memasukkan nama korban almarhum dan almarhumah. Kalau tidak juga wa ummati Muhammad, untuk umat Muhammad. Ini tidak ada cerita Pak. Kalau dulu waktu 3 korban, 3 orang keluarga, ini satu pasang satu nama tapi niatkan sekeluarga. Selesai. Tidak ada istilah tidak keluarga. Makanya mohon maaf habis lebaran ini saya mungkin berangkat ke Banyuwangi. Karena itu ada video-video yang di-share itu. Ada korban terbanyak di Banyuwangi. 70 ekor sapi, 250 kambing. Seluruh warga satu rumah berkorban setiap keluarganya. Saya ingin ke sana. Saya ingin tengok apa lo dan dibuat di orang tu kok bisa setiap rumah berkorban. Kalau awak kan tidak ada. Kalau yang paling banyak sih kok bentuknya panitia korban kok.
Ini kalau berkorban kok orang korban tidak banyak, yang banyak panitia korbannya. Makanya mohon maaf, pasang niat Pak, ada 17 hari lagi. Pasang niat. Kalau dihitung-hitung masalah uang, saya mohon maaf saya ingin sampaikan buat kita bersama. Dihitung-hitung masalah uang, 2,7 itu agak berat kalau kita mengeluarkan uang cash. Dari awal kita mulai Pak. Makanya mohon maaf saya minta kepada PNS, ASN, jangan sampai nak berkorban. Karena kita punya tunjangan. Apalagi sebelum gaji tanggal 7 boleh kok, gaji ompek boleh lah keluar loh. Kalau lah keluar gaji 3 boleh, tidak usah kemana-mana. Korban Pak, korban. Belajar kita untuk mengorbankan. Antara kurban dan pengorbanan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Kita tidak diminta oleh Allah mengorbankan anak kita. Kita hanya menyembelih kecintaan kita dengan dunia ini, kurban. Makanya mohon maaf, banyak beberapa masjid sekarang yang kurbannya sudah berlimpah-limpah, tapi standarnya masih 30, 40 sampai 50% dari jumlah penduduk. Ini jumlah penduduk kita berapa Pak? Kakak ya Pak? Di lingkungan masjid ini berapa kakak Pak? Masjid ini masjid RW, masjid RT. Ya paripurna ini kalau diletaknya di posisinya di RW atau di RT? Hah? Sebagai musola. Kalau Jumatnya diperkirakan berapa kakak yang datang ke sini? Hampir 200 kakak. Kalau 200 kakak, 200 kepala keluarga. Kalau 200 kepala keluarga 2 kali 7, 7 kali 2, 2, 2, 2, 2. Harusnya itu kalau memohon maaf, kalau untuk posisi 50% saja berarti 100. Berarti lebih kurang 12 atau 13 ekor. 7 dikali 12, 7 kali 13 lebih kurang sekitar 100 rumah. 50% dari kakak itu mendapatkan 13 ekor. Masjid kami baru mencapai 8-9 ekor. Kami target mau 13 ekor. Karena sebelumnya ada 6-7, tingkatkan lagi jadi 13 ekor. Ada masjid semalam saya kajian di mana, la ilaha illallah, masjidnya luar biasa, AC-nya dingin, korbannya baru 1 jawi 1 ekor kambing, la ilaha illallah. Ya beginilah kondisi masyarakat kita Ustaz. Kalau untuk berkorban itu agak sulit. Maka saya minta buat kita bersama Pak, sebelum tanggal 17 ini saya minta pada kita bersama pikir-pikir ulang kembali. Untuk punya niat kita pasang 1 korban saja, walaupun 1 ekor kambing, niatkan pahalanya untuk 1 keluarga. Mudah-mudahan pengorbanan ini nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya mau sampaikan buat kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Insyaallah tanggal 26 Agustus saya akan berangkat menunaikan ibadah umroh. Setelah kepulangan jamaah haji, saya berangkat menunaikan ibadah umroh tanggal 26 Agustus pada musim ini. 26 Agustus rutenya dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur. Bagi bapak dan ibu yang ingin berangkat bersama saya boleh, karena jamaah kita lebih kurang sekitar 200 orang yang sudah ready. Kita target 1 pesawat lebih kurang 418 orang. Kita berangkat dan insya Allah kita berangkat dari Kuala Lumpur menuju Jeddah atau Madinah selama lebih kurang 12 hari. Bapak Ibu akan ditemani oleh ustaz-ustaz yang ada di Kota Pekanbaru. Nanti saya sebutkan nama-nama ustaz-ustaz kondangnya yang akan menemani. Lebih kurang kalau 400 orang berarti satu rombongan 50 orang, berarti lebih kurang ibu akan ditemani oleh 8 ustaz kondang di Provinsi Riau yang akan berangkat bersama-sama 12 hari kita di Mekah dan di Madinah. Pasang niat juga. Saya selalu diprotes oleh jamaah Pak Ustaz, ini umroh piti tidak ada Ustaz. Jangan untuk umroh korban juga tidak ada Ustaz. Mbak perlu kan berangkat umroh karena kita tidak pasang niat. Kalau kita pasang niat nanti Allah buka jalan. Allah buka jalan pasang niat. Pasang niat gratis juga tidak jamu dulu kucing air gitu rumah. Masang niat dia tidak juga mau. La ilaha illallah. Pasang niat kuat-kuat doa pada Allah. Nanti Allah bukakan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah umroh. Allah bisakan kesempatan kita untuk buat pengorbanan dan ikut terlibat dalam penyembelihan hewan kurban pada setiap tahun pada tahun bulan-bulan Zulhijjah ini. Kemudian kita doakan juga seluruh jamaah yang berangkat tahun ini melaksanakan ibadah haji, semoga Allah terima amal ibadah mereka dan mudah-mudahan mohon maaf Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka dan pulang menjadi haji yang mabrur. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan 1 Zulhijjah nanti jatuh pada tanggal 8 itu 1 Zulhijjah. Ibu mau puasa 10 hari di bulan Zulhijjah boleh. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9.
Tanggal 10-nya pagi hari menjelang khatib turun mimbar. Tak sanggup kami ustaz 10 hari lama bana, puasa 2 hari saja. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah hari Arafah. Tak taluk kami puasa 2 hari dah ustaz. Tak apa-apa. Puasa 1 hari saja. 9 Zulhijjah hari Arafah. Tak ju taluk dah ustaz. Tahanlah sebentar menjelang khatib turun mimbar. Tak ju percaya mampu je lah. Lah mudeliko agama kau pak. Pilih. Jadi mohon maaf, yang 10 hari boleh, yang 2 hari boleh, yang 1 hari Arafah saja boleh. Kalau juga tidak sanggup dengan segala aktivitas kita, yang minimal habis salat subuh kita menahan sebentar sunnah sampai nanti khatib turun mimbar ketika pelaksanaan salat hari raya Aidul Adha. Kalau itu juga tidak mampu, ia tidak ada solusi lain Pak. Silakan dipilih saja. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya berikan kesempatan. Kalau ada yang mau tanyakan, saya berikan kesempatan 1 menit. Silakan Pak. Ada yang mau tanyakan? Sarapan pagi kau apa Pak? Lontong balik. Lalamu awak nak makan kambing lah. Boleh insyaAllah Pak. Nanti tentukan harinya. Kapan kambing, telepon saya. InsyaAllah nanti saya bantu 1 ekor kambing. Ambo bukan dak omu acok-acok Pak, takut terbiasa iku. InsyaAllah nanti saya bantu 1 ekor kambing. Karena mohon maaf, mamang makan kambing kalau mak pagi Pak. Kalau lontong ke lontong di muka rumah ambo ada je lontong ya Pak. Terjauh ambo makan lontong jalan jauh. Tapi insyaAllah mudah-mudahan nanti pengurus musyawarah dengan saya nanti kapan harinya. Kalau memang nanti momentumnya kena hari raya akan dekat, ambil Muharram. Muharram kan dekat, habis Zulhijjah ini kita masuk Muharram. Muharram, momentum Muharram kita makan kambing. Boleh tak apa-apa. Karena nanti tanggal 17 ni kita akan sibuk-sibuk, panitia mungkin agak sulit. Nanti habis lebaran tentukan waktunya sambil peringatan Muharram subuhnya, kemudian kita kajian sambil makanan gulai kambing. Tapi saran saya pengurus juga berkorban juga. Buat spanduk banyak-banyak, tempelkan semua masjid-masjid yang ada. Jangan cik di muka masjid je. Tidak semua orang lewat depan masjid kita. Tampilkan saja, tak apa-apa. Kalau perlu banyakan kantang sama cebodaknya. Yang penting kan gulai kambing. Urusan dapat kantang, cebodak atau kambingnya itu urusan rezeki masing-masing. Yang penting banyakkan kuahnya. InsyaAllah mudah-mudahan berkah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya niat 1 ekor kambing di masjid kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.